Halo saudara-saudariku yang terberkati, semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021, sabda Tuhan yang ditawarkan kepada kita, kisah bagaimana Tuhan Yesus telah memilih, memanggil dan juga mengutus ke-12 muridnya berdua-dua. Mereka sudah diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan banyak orang. Dan oleh karena kuasa inilah mereka berani menjadi rasul, berani menjadi utusan untuk semakin menegaskan bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah sudah hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Dan kita semua sebagai pribadi-pribadi yang sudah dibaptis, artinya kita sudah memberi diri dikuduskan, memberi diri dikhususkan dalam diri Kristus Yesus Tuhan kita, maka kita semua adalah juga murid Tuhan. Dan kita semua adalah sebagai pengikut Tuhan. Maka sebagai orang Kristen, kita dipanggil tidak hanya menjadi murid Tuhan, tetapi juga sekaligus menjadi rasul. Sebagai murid Tuhan kita harus mengikuti tentunya dan meneladani Yesus Sang Guru. Kita menyediakan diri kita yang rapuh, yang lemah, yang mudah mengarah kepada dosa ini, membiasakan diri dibentuk oleh didikan Tuhan. Dididik dengan penuh cinta kasih dan menyelaraskan hidup kita seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan menjadi murid Tuhan seperti ditegaskan dalam Injil Matius, dalam satu perikop dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Maka saudara-saudariku yang terberkati, sebagai murid kita mencoba untuk membiasakan hidup kita menghidupi cara hidup yang dulu pernah ditunjukkan oleh Tuhan, di mana Tuhan Yesus menunjukkan bela rasa, menunjukkan cinta dan belas kasih-Nya kepada semua orang dan juga mengampuni setiap orang yang berdosa dan memberikan kesembuhan kepada mereka. Sehingga cara hidup Tuhan Yesus yang telah tunjukkan itu mencoba ingin kita biasakan, kita perjuangkan dalam hidup sehari-hari. Dan selain itu, selain kita menghidupi kemuridan kita juga diutus menjadi rasul. Sebagai rasul, kita diutus untuk mewartakan kabar gembira, tidak hanya lewat kata-kata dan ajaran-ajaran yang kita ketahui, tetapi ajaran dan keyakinan iman kita itu dipertegas dengan tindakan, di mana kita ingin mewartakan iman kita lewat pengalaman kita. Pengalaman di mana kita sungguh-sungguh diubah, di mana oleh karena pengalaman iman itu kita mengalami sukacita, mengalami hidup kita berbuah, mengalami hidup kita penuh makna, oleh karena kita kembali memfokuskan diri, memfokuskan hidup kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara-saudariku yang terberkati, iman kita adalah iman yang hidup. Sebab ketika kita semua menerima Yesus Tuhan di dalam hidupmu, di dalam hidup kita, maka Tuhan Yesus hidup dalam tiap kita. Oleh karenanya kita semua diundang dan diutus untuk mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita, yaitu Tuhan Yesus sendiri lewat atau melalui kehidupan kita. Maka kita patut bertanya dalam diri demikian, di saat orang lain susah dan menderita, dan saya tidak tergerak sedikit pun, rasa iba pun tidak ada, apalagi berbuat sesuatu untuk mereka, untuk sesama kita, sudahkah Kristus hidup di dalam diri kita? Di saat saya lebih mudah mencari kesalahan orang lain dan mempersalahkan kepadanya semua yang terjadi, sudahkah Kristus hidup di dalam diri kita? Di saat saya lebih suka mencari cara membalas yang jahat dengan yang jahat, sudahkah Kristus hidup di dalam kita? Di saat saya mudah iri hati dan dengki melihat orang lain lebih baik dan lebih berhasil dari saya,
Sudahkah Kristus hidup di dalam diri kita? Dan di saat saya lebih mudah mengumpatkan kata-kata tidak baik, memilih bertindak tidak benar, mendendam dan mencelakakan orang lain, sudahkah Kristus hidup di dalam kita? Satu dasar kekuatan dan titik balik fokus hidup kita ketika kita sudah mulai luntur dalam mengikuti Tuhan dan mencoba untuk mencari makna hidup di dalam hidup ini, kita kembali ingat bahwa Tuhan Yesus ada di dalam tiap kami. Tuhan Yesus ada di dalam tiap kita. Semoga ini menjadi keyakinan kita semua dan perjuangan kita semua. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terberkati, mari kita mohon berkat Tuhan untuk hidup kita, keluarga, pekerjaan, dan keseharian kita. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kasih-Mu nyata. Saat Yesus Kristus Putramu Tuhan kami memilih dan mengutus murid-muridnya untuk menyembuhkan penyakit dan mengusir roh-roh jahat. Hadirnya para murid dan karya mukjizat yang mereka lakukan semakin menegaskan kuasa-Mu yang sungguh agung. Semoga kuasa-Mu juga mengalir atas kami semua yang sedang sakit, yang sedang putus asa, yang sedang kacau, yang sedang bimbang, supaya kami mendapatkan kelegaan dan kelepasan. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terberkati, tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.